Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Izinkan saya mengucapkan Kyong Hee Fat Choi, Xianen Kwan Le, Wan Sen Ruyi, Nenen Yoyo, Senting Cingkang. Haleluya. Yang terakhir Ang Pao Nalai. Haleluya. Kemarin saya bercanda sama teman, saya bilang sepanjang Sabtu Minggu saya sudah banyak Kyong Hee, tapi kok nggak ada Ang Pao-nya. Haleluya. Puji Tuhan, pada siang ini tadinya saya mau khotbah hal yang lain, tapi sementara kita menyembah Tuhan, Roh Kudus ubah. Saya mengajak kita membuka Yohanes 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-6 menulis demikian dalam firman Tuhan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Nama Lazarus artinya the one that got help. Nama Lazarus artinya adalah seorang yang ditolong oleh Tuhan. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, ketika saya membaca kalimat ayat terakhir ini, hati saya terusik. Hati saya terganggu karena bagi saya ayat ini sangat kontroversial. Bagi saya ayat ini kayaknya sangat bertentangan, berlawanan. Kenapa saya katakan bertentangan, berlawanan? Di satu sisi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus mencintai Lazarus. Yesus menyayangi Lazarus. Yesus mengasihi Lazarus. Dengar ya, Yesus sayang, mengasihi, cinta dengan Lazarus. Tapi Alkitab berkata ketika dia mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Kenapa Yesus tidak segera datang menolong Lazarus? Kenapa Yesus tidak segera datang menyembuhkan Lazarus? Kenapa Yesus tidak datang segera memulihkan keadaan Lazarus? Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari lagi? Kata sengaja tuh gak enak banget, betul gak? Ibu-ibu sekalian, betul gak? Kalau Anda punya best friend forever, BFF, betul gak ya? Kalau kita lagi dalam beban berat, kita dalam pergumulan, seharusnya teman terbaik kita itu cepat-cepat datang. Bukan sengaja tambah lagi liburan 2 hari lagi di Singapura, betul gak saudara? Saudara sekalian, why? Ada satu rahasia yang saya mau bukakan, yang saya mau singkapkan kepada ibu-ibu sekalian. Mungkin hari-hari ini kita mengalami Lazarus syndrome. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan belum menolong kita. Ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab doa kita. Ketika kita mungkin sedang membutuhkan kesembuhan, Tuhan belum menyembuhkan kita. Tuhan sengaja diam. Tuhan sengaja tidak menjawab. Tuhan sengaja delay dalam hidup kita. Why, saudara? Why, saudara? Nah, saya belajar satu kebenaran yang saya mau sampaikan. Definisi kasih Tuhan dengan definisi kasih manusia itu berbeda. Dengar ya, definisi kasih Tuhan dengan definisi kasih manusia itu berbeda. Bahasa cintanya Tuhan dengan bahasa cintanya manusia itu berbeda. Kita harus mengerti itu. Ada perbedaan love language-nya Tuhan dengan love language-nya manusia. Nah, kalau kita bicara love language manusia, bahasa cinta manusia, ada satu buku yang sangat bisa menolong kita. Judul buku itu adalah 5 Love Language, 5 bahasa cinta, yang ditulis oleh seorang ahli namanya Gary Chapman. Ada ibu-ibu yang sudah baca buku itu? Orang Indonesia nggak suka baca ya.
sukanya nonton sinetron ya. Nah, ibu-ibu sekalian, 5 love language itu bagus banget. Dalam buku itu, Gary Chapman mengadakan penelitian dan dia menulis ada 5 bahasa cintanya manusia. Nah, kalau ibu-ibu mau punya teman yang langgeng, mau punya teman yang akrab, yang dekat, kita harus mengerti bahasa cinta teman kita. Karena setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Nah saudara, kalau dalam pernikahan kita ingin rumah tangga kita langgeng, kita ingin rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita kuat, kita harus mengerti bahasa cinta pasangan kita. Saya sebagai suami harus mengerti bahasa cinta istri saya, ibu-ibu sebagai istri harus belajar mengerti bahasa cinta suami kita. Nah ibu-ibu sekalian, Gary Chapman katakan bahasa cinta manusia itu ada 5. Ada ibu-ibu yang tahu 5 itu apa? Yang pertama adalah physical touch, sentuhan secara fisik. Ada orang yang sukanya dibelai, dicium, diusap-usap pipinya, meong langsung begitu ya. Nah ada orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Yang kedua ada orang yang bahasa cintanya words of affirmation. Kata-kata pujian, kata-kata rayuan. Ada orang yang bahasa cintanya begitu. Ada laki-laki yang bahasa cintanya itu puji-pujian, kata-kata, you are the great man. Saya bangga banget punya suami seperti kamu. Beruntung banget saya punya suami yang hoki seperti kamu. Ada orang sukanya bahasa cintanya kata-kata. Yang ketiga ada orang bahasa cintanya adalah yang namanya act of service. Maunya dilayani, maunya disediakan, betul nggak? Dilayani dengan baik. Ada kata bahasa cinta orang yang keempat yaitu gift, hadiah. Orang sukanya dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh. Kalau terima hadiah mukanya langsung senangnya luar biasa. Yang kelima ada orang bahasa cintanya adalah quality time. Waktu berkualitas bersama-sama. Nah bahasa cinta setiap orang tuh berbeda-beda. Kita harus ngerti nih bahasa cinta teman kita apa. Kita harus mengerti nih bahasa cinta pasangan kita apa. Nah waktu saya menikah dengan istri saya, dia pernah komplain. Dia bilang saya selalu berusaha menyenangkan apa yang kamu suka, tapi kamu gak pernah berusaha menyenangkan apa yang saya suka. Nah terus saya belajar mengerti apa bahasa cinta istri saya. Saya coba tuh satu demi satu. Saya pikir bahasa cintanya dia adalah sentuhan fisik. Saya belai rambutnya, saya cium pipinya, dia tabok saya saudara. Ternyata bahasa cintanya bukan dipeluk, bukan dibelai-belai, bukan sentuhan secara fisik. Saya pikir bahasa cinta yang kedua saya coba yaitu apa? Yang namanya words of affirmation. Kata-kata rayuan. Biasanya kata orang nih, kata nenek bilang wanita tuh suka dirayu. Tapi ternyata enggak semua wanita suka dirayu. Bagi wanita kata-kata enggak perlu. Yang penting adalah uang saudara ya. Nah sudah, amin ibu-ibu. Amin. Buat apa lu gombalin 2 tapi bokeh? Enggak perlu, betul enggak? Saya pikir bahasa cinta istri saya adalah kata-kata rayuan. Saya suka bilang sama dia, sayang, kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa kering? Bukan tinta biru, bukan tinta hitam, tapi tintaku kepadamu nggak pernah bisa kering. Saya suka bilang sama dia, cintaku kepadamu seperti roda kereta api, nggak pernah kempes, saudara ya. Nah saudara sekalian, dia bilang gombal loh katanya, gombal. Memang lu raja gombal katanya. Ternyata bahasa cintanya bukan kata-kata, bukan rayuan. Terus yang ketiga saya berpikir jangan-jangan bahasa cinta saya act of service, dilayani. Satu hari dia masih tidur, saya bangun, saya mau siapin sarapan buat dia. Ternyata hangus saudara. Begitu bangun dia ngomel, saya dimarahin saudara. Ternyata bahasa cintanya bukan dilayani. Dan saya bersyukur banget bahasa cinta istri saya bukan hadiah saudara. Kalau bahasa cinta istri saya hadiah, habis kolektor saya hari ini di Senayan City lagi saudara. Nenek bilang itu berbahaya saudara. Tapi puji Tuhan bahasa cintanya bukan hadiah. Satu hari kami ikut retreat pasangan suami istri. Dalam acara retreat itu panitia katakan bisikin kepada suami-suami untuk memberi hadiah buat istrinya. Karena ada satu acara malam di mana malam terakhir
suami mempersembahkan hadiah buat istrinya. Saya mulai berpikir apa sih yang istri saya perlu? Dia butuh satu barang, saudara. Dia butuh satu barang selama ini. Saya bilang udah beli aja. Dia bilang gak usah beli deh katanya. Kita masih punya banyak pengeluaran, kita masih punya banyak kebutuhan. Nanti aja deh kalau keuangan kita lega baru beli. Saya bilang beli aja. Jadi diam-diam saya belikan barang yang dia mau, saudara. Dan saya siapkan untuk acara surprise. Nah waktu menjelang hari H, panitia itu telepon kita para pria-pria. Sudah siapin hadiah apa buat istrimu? Saya bilang saya sudah siapin satu barang itu kosmetik. Buat istri saya, karena dia pingin banget punya kosmetik itu. Tapi waktu itu dia nggak mau beli karena saya banyak pengeluaran, saya sudah sediakan kosmetik ini. Saya punya teman saudara, dia cari tahu istrinya paling suka kerupuk aci, yang putih yang ceceng itu saudara ya. Dia belikan satu plastik saudara. Terus panitia bilang kalau boleh jangan kerupuk, kalau boleh jangan kosmetik, tapi kalau boleh paling bagus, paling nas itu adalah perhiasan. Apakah anting-anting, kalung, gelang, atau cincin. Nah logo udah beli saudara ya. Tapi akhirnya saya pikir putar otak, istri saya itu sudah lama kepingin punya kalung salib. Kalau bisa ada berliannya, berlian Citomeang, berlian Simanjuntak, saudara pengen punya itu. Jadi saya carilah di satu toko perhiasan, cari liontin yang bagus, yang salib. Saya beli saudara, saya beli diam-diam waktu hari hanya malam di candlelight dinner, romantis banget. Dia pakai baju gaun pesta, saya pakai baju jas resmi. Kita duduk berdua beberapa pasang, wah romantis. When I fall in love, wah keren banget keren banget, romantis banget. Pakai piano, aduh keren banget. Nah waktu tiba saatnya suami-suami mempersembahkan hadiah buat istrinya. Saya keluarkan kosmetik yang dia pingin itu. Ketika saya kasih sayang, ini hadiah saya buat kamu. Dia terimanya udah senang banget. Termeh-meh, ibu-ibu sekali senang banget. Saya bilang sayang ini baru satu. Saya punya satu hadiah surprise lagi buat kamu. Apa itu katanya? Saya berdiri, saya buka tempatnya, saya pasang liontin kalung itu di lehernya. Begitu saya duduk dia langsung tanya, kamu beli ini berapa? Ini pasti mahal, kamu ngeboros-boros saja. Kita lagi butuh banyak pengeluaran, kamu kok beli begini? Enggak perlu tahu, kamu pakai cicil nggak nih? Kartu kredit apa yang kamu pakai? Saya dimarahin ibu-ibu sekalian, saya dimarahin. Ternyata bahasa cintanya bukan hadiah. Thank you sayang. Aduh bagi dia nggak butuh tas Hermes, Michael Kors aja udah seneng banget saudara. Nah ibu-ibu sekalian saya mau beritahu, ternyata bahasa cintanya istri saya adalah quality time. Dia suka tuh kalau bisa bersama-sama terus. Kita tuh jarang pisah. Jadi kalau orang undang Agustusan buy one get one free saudara ya. Mau undang makan, mau undang khotbah, mau keluar negeri buy one get one free. Kami baru pulang dari Israel, repot juga minta Pak Agustusan pemimpin rohani harus ikut istrinya juga saudara. Jadi bahasa cintanya istri saya itu quality time. Dia juga bersama-sama dengan saya. Jujur ya nih ya, saya kasih rahasia rumah tangga kami. Kalau dia nggak lihat saya 5 menit gelisah dia. Karena dia tahu, saya tahu dia nggak bisa hidup tanpa saya. 5 menit aja nggak ketemu. Papi, dia panggil saya bahasa manjanya Tinus. Nama saya Agustinus. Tinus, dari itu. Padahal rumah saya ukurannya 4L, lu lagi saudara. 5 menit nggak lihat tuh nyari saudara, bener. Nah, cuma repotnya adalah kalau dia punya acara sama sepupunya kan mayoritas cewek. Kalau mereka ngumpul, saya juga harus ikut ibu-ibu rempong deh gitu ya kan. Saya harus jadi pendeta kepo gitu loh ya. Harus ikut, saya harus temenin, harus duduk sama-sama ngobrol. Aduh bagi saya nggak suka, I don't like it. Tapi itu bahasa cinta dia. Saya belajar untuk memenuhi bahasa cinta dia. Nah kita harus tahu nih, saya punya teman saya itu selingkuh dan kemudian dia ceraikan istrinya. Istrinya cukup baik, pintar cari uang, istrinya tuh melayani suami dengan baik. Nah ternyata suaminya selingkuh, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah dia nangis sama kami, konseling, curhat. Nah saya tanya, kamu tahu nggak bahasa cinta suami kamu? Nggak tahu. Apa yang kurang dari saya? Dia selalu komplain gini. Saya selalu melayani suami saya dengan baik. Mau makan saya sediakan piring, semua makanan saya sediakan. Bahkan istrinya dia ini hebat sekali. Suaminya mau mandi, itu semuanya disiapin loh. Handuknya, dalemannya, celana pendeknya, semua sabunnya disediakan. Istri saya aja gak kayak gitu.
Benar. Ini dia siapin semuanya. Suaminya mau mandi disiapin. Sepatunya semua disiapin. Luar biasa. Tapi ternyata suaminya selingkuh. Saya bilang bahasa cinta suami kamu bukan act of service. Bukan dilayani itu. Karena suaminya cowok yang sangat mandiri. Bahasa cinta suaminya dia adalah suka dipuji. Suka dirayu. Nah dia ini gak pernah bisa memuji suami. Gak pernah bilang, "Pak, you are the best. Aduh gue beruntung banget kawin sama lu, Pak. Lu suami yang terbaik. Aduh untung banget, udah ganteng, keren." Ada suami suka badannya jalannya bego-bego gitu saudara. Tapi kan laki-laki suka dipuji. Ternyata bahasa cinta suaminya suka dipuji. You are great, you are good, apapun luar biasa. Nah dia tidak pernah memuji suaminya. Bagi suaminya merasa tidak dihargai. Suaminya merasa nggak dianggap oleh istrinya, apalagi istrinya juga pintar cari duit gitu. Nah saudara sekalian, kita harus ngerti nih bahasa cinta pasangan kita. Ini true story. Ada seorang pendeta, sekian tahun yang lalu saya kenal dia udah bertobat lagi saudara. Dia pendeta, dia melayani Tuhan, punya istri. Istrinya tuh cewek ibu-ibu yang baik banget. Tinggal di rumah, gak pernah keluar rumah, beresin rumah, semuanya. Ibu rumah tangga, homey banget, housewife banget saudara. Nah ternyata suaminya selingkuh. Anehnya selingkuh sama cewek yang lebih tua dan lebih jelek saudara. Lebih tua dan lebih jelek. Saya bilang lu bego banget gitu ya. Selingkuh tuh cari yang lebih cantik, lebih keren, lebih kaya, betul gak? Ini udah lebih tua, jelek lagi saudara. Terus saya tanya, kenapa lu bisa jatuh cinta sama istri orang ini? Dia bilang bahasa cintanya dapat. Kenapa? Ini teman saya ini orangnya tuh jago di luar. Dia suka jadi ke pasar tuh suaminya. Ketemu orang tuh suami, isinya di rumah aja. Masak, pokoknya housewife banget. Nah saudara, waktu nih suami, ini pelayanan. Ini orang di gereja cewek ini. Dia bilang setiap kali saya suruh dia melakukan sesuatu, selalu dikerjakan dengan cekatan, dengan baik, dengan luar biasa. Hasilnya saya puas. Karena bahasa cinta suaminya act of service. Ibu-ibu sekalian, istrinya nggak tahu. Dia nggak kasih itu. Ada cewek lain yang kasih itu. Makanya ibu-ibu coba cek. Kenapa rumah tanggamu bermasalah? Mungkin salah satunya kita nggak mengerti bahasa cinta pasangan kita. Ngomong-ngomong Bu Evelyn, bahasa cintanya Patim apa Bu? Mau tahu nih. Kalau Patim bahasa cintanya apa? Dipuji ya, makanya jemaat sering muji-muji Pak Tim. Pak Tim, you are the great pastor. We proud of you Pak Tim. Oh jadi saya di Instagram nanti, you are the best gitu ya. Nah ada orang yang sukanya dipuji. Kalau saya, bahasa cinta saya itu, saya sukanya gift. Saya suka hadiah. Jadi kalau ada teman dari Jepang, saya ngarepin oleh-oleh saudara. Walaupun cuma banana Tokyo banana, saya nggak makan juga. Tapi saya suka yang namanya gift. Saya suka hadiah. Waktu saya di Amerika, istri saya kasih hadiah, tas ini buat saya. Haleluya. Kemana-mana saya bawa ibu-ibu sekalian. I love it. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, bahasa cinta saya adalah hadiah. Saya suka hadiah. Saya pernah kecewa bertahun-tahun loh. Saya pernah kecewa bertahun-tahun, karena waktu saya ulang tahun ke-50, saya udah 56 sekarang, gak kelihatan ya, ke 35 gitu ya. Nah waktu saya ulang tahun ke-50, saudara, ada seorang teman baik saya janji. Dia bilang, "Pak, nanti Bapak ulang tahun ya, happy birthday, saya mau kasih hadiah buat Bapak." Bener loh, 6 tahun saya tunggu, hadiahnya gak datang-datang ibu-ibu sekalian. Nah saya kecewa banget, karena bahasa cinta saya adalah hadiah. Saya suka dikasih hadiah. Saya suka itu, suka yang namanya. Memang bahasa cinta orang berbeda-beda. Kalau dipuji gue udah bosan. Semua orang bilang lu mirip Andi Lau, Lee Min Ho. Gak bosan. Bosan pujiannya. Pujian bosan, gift saudara. Nah saya mau beritahu ibu-ibu sekalian, bahasa cinta Tuhan bukan 5 itu. Bahasa cinta Tuhan bukan kata-kata. Bahasa cinta Tuhan bukan sentuhan fisik. Bukan act of service, bukan yang namanya quality time, bukan yang namanya apa tadi? Gift. Itu bukan bahasa cinta Tuhan. Mau tahu bahasa cinta Tuhan apa? Bahasa cinta Tuhan trust. Tuhan suka dipercayai. Bahasa cinta Tuhan adalah iman. He loves to be trusted. Tuhan ingin kita tetap percaya dalam apapun kondisi situasi yang sedang kita alami. Sekalipun doamu belum dijawab, Tuhan ingin kita percaya.
Ketika penyakitmu belum disembuhkan, Tuhan ingin kita tetap percaya. Karena bahasa cinta Tuhan adalah percaya. Nah, ibu-ibu sekalian, percaya seperti apa? Iman seperti apa? Iman yang God's faith, imannya Tuhan, bukan imannya manusia. Kenapa saya katakan jangan iman manusia? Karena iman manusia itu manipulatif. Iman manusia itu egois. Seringkali kita beriman memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Betul nggak? Kita beriman, kita memaksa Tuhan memberikan apa yang kita mau. Untuk kepentingan kita, untuk keinginan kita. Nah, iman yang benar bukan man's faith, tapi God's faith. Nah, ibu-ibu sekalian, satu prinsip kehidupan yang saya mau bagikan, proses itu bagian manusia. Hasil, result, outcome itu bagiannya Tuhan. Sekali lagi, proses yang harus jalani adalah manusia. Tapi yang menentukan outcome, yang menentukan result, hasil adalah Tuhan. Makanya ibu-ibu jangan posesif dalam hidup ini. Ada banyak wanita sekarang posesif. Kenapa? Dia mau mengontrol outcome. Dia mau mengontrol hasil, dia mau mengontrol result. Anda akan frustrasi loh. Anda akan kecewa, Anda akan sakit hati, Anda akan patah semangat. Kenapa? Bagian outcome bukan bagian kita. Bagian hasil result itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah proses. Nah, di dalam proses yang kita jalani atas hidup kita, Tuhan ingin kita percaya. Bahasa cinta Tuhan apa? Dipercayai. He love to be trusted. Passwordnya apa? Percaya. Nah, kita mau lihat beberapa reaksi ketika Yesus melihat Lazarus yang sekarat dan akhirnya Lazarus meninggal. Terlambat sudah. Betul nggak? Lazarus tadinya sakit, sekarang Lazarus sudah meninggal. Kita lihat reaksi orang banyak, ibu-ibu sekalian. Reaksi orang banyak. Nah, sebelum saya cerita reaksi orang banyak, kesalahan kita manusia adalah kita selalu menghubungkan kasih itu dengan bukti. Betul ya? Kita mau kalau kamu mengasihi saya, apa buktinya? Betul nggak? Apa buktinya lu sayang sama gua? Betul nggak? Kalau lu sayang sama gua, apa buktinya? Kita selalu minta bukti. Betul nggak, saudara? Kita mau bukti kalau lu sayang sama gua, apa pengorbananmu? Apa yang lu lakukan buat gua sebagai tanda lu sayang sama gua? Makanya kalau orang-orang pacaran itu kan suka lebay banget ya. Ada satu lagu lebay yang saya pernah nyanyiin mungkin ya. I climb every mountain, swim every ocean. Itu lebay. Ibu-ibu jangan GR ya. Gak ada laki-laki akan climb every mountain, swim every ocean buat lo. Gak ada saudara. Hujannya aja gak datang, banjirnya aja gak datang, betul gak? Nah, ibu-ibu sekalian, kita selalu menghubungkan kasih itu dengan bukti. Apa buktinya? Lu sayang sama gua. Apa buktinya lu cinta sama gua? Nah, kita lihat deh dalam kita baca ayatnya. Reaksi orang banyak. Baca Yohanes 11 tadi, kita semua Yohanes 11 ya. Main kita di Yohanes 11 yang ini. Ayat 36-37 menulis begini. Yohanes 11 tadi ayat 36-37 menulis begini. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya Yesus kepada Lazarus. Orang bisa lihat loh, Yesus itu sayang sama Lazarus. Ya, orang bisa lihat loh, Yesus itu cinta, mengasihi banget sama Lazarus. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak? Garis bawahi kata bertindak, sehingga orang ini tidak mati. Kenapa orang-orang banyak ini kecewa? Kenapa orang-orang banyak ini komplain, protes? Karena bahasa cintanya adalah tindakan. Kalau lu sayang sama dia, lu bertindak dong. Kalau lu sayang sama dia, lu tolong dia dong. Kalau lu sayang sama dia, lu dengar dong doanya. Nah, seringkali kita kan begitu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, dengar dong doa saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, sembuhkan dong penyakit saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, ayo bertobatkanlah anak saya, suami saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, sembuhkanlah penyakit saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan tidak pulihkan rumah tangga saya? Betul nggak? Bagi kita, cinta selalu dihubungkan dengan tindakan. Ibu-ibu akan kecewa dengan pernyataan ini. Bahasa cinta Tuhan bukan tindakan. Bahasa cinta Tuhan bukan perbuatan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak bertindak,
tidak berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu dalam hidupmu, it doesn't mean God didn't love you. Saudara, bahasa cinta Tuhan gak ada hubungan dengan perbuatan. Kalau doamu belum dijawab, itu artinya bukan berarti Tuhan tidak sayang samamu. Kalau penyakitmu belum disembuhkan, itu tidak berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Kalau sepertinya Tuhan tidak melakukan mukjizat dalam hidup kita, tidak berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Apapun yang terjadi, kita harus percaya Tuhan tetap dan selalu mengasihi setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, dok. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu dan tetap cinta kepada kita. Salah mikir kamu bilang, Bu, keadaan apapun, Tuhan selalu dan tetap cinta sama kamu. Bu, kasih tahu Bu, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu dan tetap cinta kepada kita. Kita selalu meminta yang namanya perbuatan. Tindakan, buktinya, betul gak ibu-ibu sekalian? Yang kedua kita lihat reaksi Marta. Nah, Marta ini orangnya cukup kepo. Kita baca deh, reaksi orang banyak kecewa karena kasih mereka tindakan. Betul gak? Dan Yesus tidak bertindak, sudah. Yesus tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita lihat reaksi Marta, ayat 21 sampai selanjutnya. Marta, ayat 21 sampai selanjutnya dikatakan begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya, seandainya, kita dalam hidup ini suka seandainya ya. Seandainya gue menikah sama dia, mungkin nasib gue berbeda. Seandainya aku punya saya, betul gak? Kita suka seandainya. Seandainya gue gak pergi ke sana, gue gak ke Wuhan, mungkin gue gak kena virus, betul gak? Seandainya, betul gak? Kita selalu seandainya. Terus Marta bilang ini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan kata di sini. Kenapa Marta kecewa? Kenapa Marta marah? Karena bahasa cinta Marta adalah kehadiran, betul gak? Lu mestinya hadir, lu mestinya ada. Kira-kira Marta bilang gini, Tuhan lu gak fair deh. Waktu gua masak lu datang, betul gak? Marta lagi masak, Yesus datang tuh, betul gak? Lu cicipin makanan gua, kue Imlek gua lu makan. Nastar habis 3, kastengel habis 5, betul gak saudara? Kue lidah kucing habis 7, betul gak? Gua masak lu datang. Sekarang gua lagi nangis, lu gak datang. Marta kecewa. Kenapa lu gak datang? Kenapa lu gak ada? Waktu Lazarus itu sakit. Ibu-ibu sekalian, kalau engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan, if you didn't sense God, if you didn't feel God, it doesn't mean God didn't love you. Kalau engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan, kalau engkau tidak merasakan Tuhan dekat denganmu, tidak berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan gak cinta sama kita, Tuhan sayang sama kita. Seringkali gitu, ketika kita mengalami badai, panca indera kita tidak bisa melihat Tuhan. Ingat, waktu Yesus di kapal datang badai, waktu Yesus berjalan di atas air ya, murid di kapal, Yesus datang di atas air, mereka bilang itu hantu. Mereka gak bisa lihat Tuhan. Ketika kita dalam badai, kita gak bisa lihat Tuhan, kita gak bisa merasakan Tuhan, kita gak bisa feel God karena kita dalam badai. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun Anda tidak melihat Tuhan, walaupun Anda tidak merasakan Tuhan, percayalah Tuhan ada dan Tuhan mengasihi setiap kita. Masih ingat cerita Footprints itu? Seorang pengusaha ketika usahanya diberkati dia mimpi. Dia mimpi jalan sama Tuhan di pantai. Dan waktu dia menoleh ke belakang dia lihat ada 2 pasang telapak kaki. Dia tahu satu punya saya, satu punya Tuhan Yesus. Tapi waktu usahanya bangkrut, pabriknya kebakaran, banyak kecelakaan dialami, dia mimpi. Dalam mimpinya dia jalan di pasir dan waktu dia menoleh ke belakang cuma ada sepasang telapak kaki. Dia komplain. Dia bilang, Tuhan, waktu saya diberkati, Engkau bersama dengan saya.
Waktu saya diberkati, saya sukses, saya kaya, engkau bersama dengan saya, dan saya lihat dua pasang telapak kaki. Tapi waktu saya bangkrut, saya susah, saya menderita, waktu saya ditinggalkan orang, kamu meninggalkan saya juga. Kamu gak bersama dengan saya. Saya lihat ke belakang, cuma ada sepasang telapak kaki. Terus Yesus bilang, anakku, kamu tahu gak? Itu telapak kaki siapa? Dia bilang, sayalah katanya. Yesus bilang, kamu salah. Itu bukan telapak kaki kamu. Itu telapak kaki saya, kata Yesus. Terus orang itu bilang, saya ada di mana? Aku sedang menggendong kamu. Aku sedang memeluk kamu. Aku tahu kamu tidak kuat. Aku tahu kamu tidak sanggup. Aku sedang menggendong kamu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita nggak lihat data telapak kaki Tuhan, itu nggak berarti Tuhan tidak meninggalkan, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia sedang memeluk engkau, dia sedang menggendong engkau, karena dia tahu engkau nggak kuat, dia tahu engkau nggak sanggup, dia tahu engkau nggak mampu. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Salami kiri kananmu, dia nggak pernah tinggalkan engkau, dia nggak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau tidak merasakan Tuhan dalam badai, ketika engkau nggak melihat Tuhan dalam badai, itu tidak berarti Tuhan tidak ada, dia ada. Dia sedang menggendong setiap kita. Karena dia tahu kita gak kuat berjalan lagi. Dia tahu kita udah gak sanggup lagi. Nah, Marta protes, komplain. Kenapa? Karena bagi dia cinta itu identik dengan kehadiran. Kenapa lu gak hadir? Bayangin kecewanya Marta ketika dia kirim orang kasih tahu pesan sama Yesus, Lazarus sakit. Dia kan berharap orang itu kembali bawa Yesus. Tapi ternyata orang itu tidak bawa Yesus. Wow! Marta kecewa. Karena bagi dia masa cinta itu kehadiran. Coba di saat kau membutuhkan Tuhan, Tuhan gak datang. Kecewa loh saudara. Itu yang dialami oleh Marta. Terus dikatakan dalam ayat selanjutnya, tapi Yesus menjawab gini. Tapi Marta kemudian bilang gini, bagus juga. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit kapan? Pada akhir zaman. Nanti. Imannya Marta percaya loh bahwa Lazarus akan bangkit nanti. Banyak kita orang Kristen iman kita nanti gua akan bahagia. Nanti gua akan diberkati, nanti gua diselamatkan, nanti imanmu selalu nanti. Di Yerusalem, di surga yang nyata, nanti. Terus Yesus katakan begini, Yesus katakan kepada Marta, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam bahasa Inggris bagus, I am. Kita mau, ibu-ibu bisa bahasa Inggris ya? Awas gak bisa ya? Terlalu saudara. Ibadah di Senayan City gak bisa bahasa Inggris. Nenek bilang terlalu saudara. Nah, kita kenal ada 3 tenses ya. Past tense, present tense, future tense. Imannya Marta bilang nanti. Itu apa? Future. Tapi Yesus bilang I am. I am itu apa? Present tense. Artinya Tuhan menarik imannya Marta dari iman future kepada iman sekarang. Saudara, I am. Dia bukan I was. Bukan I will. Tapi dia I am. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia bukan cuma Allah nanti. Tapi dia Allah sekarang. Dengar ya. Dia bukan cuma Allah nanti. Tapi dia Allah. Saya kasih tahu kita kamu. Dia bukan Allah nanti. Dia Allah sekarang. Artinya dia tolong engkau bukan nanti, dia tolong engkau sekarang. Dia gak cuma berkati engkau nanti, tapi juga dia ada di masa lalu kita, dia ada di sekarang, nah ada di akan datang. Who was, who is, dan who is to come. Nah ibu-ibu sekalian, Yesus bilang akulah I am the resurrection. Kata I am itu artinya apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah kita. Amin. Yesus jawaban. Akulah kebangkitan. Kenapa dibilang aku kebangkitan? Dia bukan cuma penyembuh. Selama ini orang tahu dia penyembuh. Dia pembuat mukjizat, miracle worker,
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Betul, orang selama ini kan tahu dia light in the darkness, dia miracle worker, dia promise keeper. Dia mau kasih tahu, gua nggak cuma Jehovah Jireh, gua nggak cuma Jehovah Rafa, tapi gua adalah kebangkitan. Ada dimensi yang baru yang Tuhan mau nyatakan kepada Marta, akulah kebangkitan. Kenapa dia kebangkitan? Karena Lazarus sudah mati. Apapun yang mati dalam hidup Anda, siang ini Yesus bisa bangkitkan buat kita. Iman yang mati bisa dihidupkan kembali. Pengharapan yang mati bisa dibangkitkan kembali. Kasih yang sudah mati antara suami istri bisa dihidupkan kembali. Bisnis yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Rohani yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Pelayanan yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Amin. Siapa yang percaya Yesus bisa hidupkan kembali? Kata resurrection artinya juga adalah tegak, jaya, bangkit kembali. Dulu kau jaya, dulu kau sukses, tapi sekarang bangkrut, sekarang ambruk. Percayalah, Tuhan bisa hidupkan kembali, Tuhan bisa tegakkan kembali, Tuhan bisa kuatkan kembali, Tuhan bisa teguhkan kembali. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Terus dikatakan begini, kata kalau lihat kita begini. Dikatakan begini, barang siapa, passwordnya apa? Percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup yang percaya, passwordnya percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Terus dikatakan begini, percayakah engkau akan hal itu? Coba tanya kiri kananmu, percaya enggak bu? Percaya enggak bu? Yesus bisa bangkitkan, Yesus bisa hidupkan kembali. Percaya enggak bu? Percaya nggak bu, rumah tanggamu yang tidak harmonis bisa dipulihkan kembali. Keuanganmu sudah mati bisa dihidupkan kembali. Amin. Bisnismu sudah mati bisa hidup kembali. Imanmu sudah mati bisa hidup kembali. Harapanmu yang sudah mati bisa hidup kembali. Amin. Percayakan kau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia. Pengakuan Marta mengatakan Yesus adalah Mesias. Mesias itu salah satu tanda Mesias adalah dia pernah membangkitkan orang mati. Coba waktu di Israel, tour guide-nya cerita bahwa di tembok ratapan banyak orang selalu mengaku saya Mesias, saya Mesias, saya Mesias. Kalau orang bilang saya Mesias, tanya berapa orang mati yang sudah lu hidupkan. Mereka akhirnya melengos pergi. Karena Mesias harus membangkitkan orang mati. Kalau dia tidak membangkitkan orang mati, dia Mesias yang palsu. Marta kaki itu. Tadi reaksi orang banyak. Kemudian reaksinya Marta, sekarang reaksinya Maria. Kita lihat ayat 32 kita baca. Ayat 32. Berbeda banget sama Marta dan Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Kita lihat Marta tadi ya. Waktu Marta ketemu Yesus langsung, sekiranya kamu ada, sudah aku tidak kamu di. Ceweknya keluar banget ya. Betul gak? Amin ibu-ibu. Satu spesies yang sama kan? Halo? Lo gak ada talah, lo banget terlalu ya. Maya lu gimana sih Maya? Lu tega banget Maya. Langsung merepet-repet kan? Marta kan begitu tuh. Udah gak? Komplain langsung, keluar langsung. Tapi Maria beda, approachingnya beda. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Tersungkurlah dia. Apa arti tersungkur? Dia menyembah Yesus. Saya mau tanya, Lazarus sudah bangkit? Lazarus sudah hidup? Dia gak komplain dulu. Dia gak ngeluh dulu. Dia menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ini yang Tuhan mau ibu-ibu sekalian. Makanya ayat 2 jelaskan siapakah Maria. Ayat 2 tadi jelaskan. Maria adalah wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan mur dan menyeka dengan rambutnya. Itu apa artinya? Bukti tanda penyembahan. Maria seorang penyembah. Hari-hari ini Tuhan mencari orang yang menyembah dia. Walaupun masalahmu belum selesai. Walaupun penyakitmu belum sembuh. Walaupun rumah tanggamu belum dipulihkan. Walaupun doamu belum dijawab. Walaupun berkat Tuhan belum kau terima. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah menyembah dia. Kalau kangkau udah dapat, kita dapat angpau banyak Imlek. Kalau kita bersyukur harus. Jangan lupa undang saya.
Betul nggak? Tapi kalau Anda tidak diberkati, Anda bersyukur, itu iman. Kalau penyakitmu belum sembuh, kau bersyukur, itu iman. Kalau rumah tanggamu belum dipulihkan, kau bersyukur, itu iman. Kalau anakmu belum normal lagi, engkau bersyukur, itu iman. Betul nggak Ibu sekalian? Kalau kita semua udah beres, kita bersyukur, itu nggak iman. Semua orang juga bisa. Bisa nggak Ibu? Ketika rumah tanggamu belum beres, masalahmu belum ada jalan keluar, masih buntu, penyakitmu belum sembuh, doamu belum dijawab, bisa nggak kau menyembah Dia? Itu yang Tuhan suka. Itu iman. Dan sudah ibu-ibu saya mau beritahu, ketika kita menyembah Dia dalam kondisi begitu, itu akan menggoncang hati Tuhan. Akan menggerakkan hati Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terus tahu nggak Maria bilang apa? Maria bilang apa? Dan berkata apa? Tuhan. Kata Tuhan di sini artinya Lord. Arti kata Lord itu satu, the kurios, the highest one. Artinya Maria mengaku Yesus yang pertama, yang terutama dalam hidupnya. Dengar, Yesus yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Saya mau nanya Ibu, Yesus sudah jadi nomor satu nggak dalam hidup kita? Kok malam kudus senyap ya? Yesus sudah nomor satu nggak dalam hidup kita? Siapa yang nomor satu? My husband, my kids, gitu nggak? Anak-anakku dong. Yesus cemburu sama anakmu. Yesus harus jadi nomor satu dalam hidup kita. 2020. Orang yang mengutamakan Tuhan. Orang yang menempatkan Tuhan di prioritas pertama dalam hidupnya. Orang itu akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Saya kemarin di Amerika November. Saya diajak makan di Chick-fil-A. Selama ini kita gak pernah makan Chick-fil-A. Cuma tahu tapi gak pernah makan. Ternyata enak banget. Terus teman saya cerita gini, Pak Agus tahu gak? Chick-fil-A menduduki ranking pertama. Omset terbesar di Amerika. McDonald kalah, Burger King kalah, KFC kalah. Bagi kita tiganya aja udah penolong dalam kesesakan sangat terbukti, betul nggak? Bagi saya McDonald tuh udah segala-galanya lah. Tapi ternyata kalah. Mau foto ya? Kamu kok grogi ya? Kok nggak jadi sih? Nah, sampai jongkok-jongkok, ayo foto. Ya nih Andi Lau lagi action. Kok ketawa sih? Grogi. Nah, saudara, Chick-fil-A itu hebat loh. Tahu nggak? Yang punyanya orang Kristen yang lahir baru, percaya Tuhan, melayani Tuhan. Dan hebatnya, dia hari Minggu tutup. Stella, waktu di Amerika sudah ada Chick-fil-A belum? Hah? Belum ada ya, Chick-fil-A. Itu nomor satu, hari Minggu tutup. Hari Minggu tuh tutup. Aduh, orang kalau bisnis restoran, itu paling rame apa? Minggu. Ini Minggu tutup. Tapi hebat. Walaupun dia cuma buka Senin sampai Sabtu, omsetnya mengalahkan yang buka satu minggu 7 hari. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saya punya teman di Amerika, dia mau beli franchise-nya Chick-fil-A. Dia bilang sama saya, Bapak tahu nggak? Syarat untuk dapat franchise-nya lebih sulit dari masuk surga, ibu-ibu sekalian. Syarat yang pertama harus Kristen, lahir baru melayani Tuhan. Kita nggak sampai begitu-gitu banget gitu ya. Ini akhir baru Kristen cinta Tuhan, pelayanan. Yang kedua dicek perpuluhannya, Di City of Lord dicek perpuluhan enggak? Banyak enggak kasih nih kayaknya ya. Yang ketiga harus siap tutup hari Minggu. Yang keempat harus bisa masak. Sampai teman saya bilang, Pak masuk surga aja enggak sesulit beli franchise-nya Chick-fil-A saudara. Tapi orang yang mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, akan diberkati Tuhan. Makanya Alkitab bilang, carilah yang pertama-tama apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kata yang kedua Lord itu artinya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengendalikan. Ibu-ibu percaya nggak bahwa Yesus yang mengendalikan hidup kita? Yesus yang mengendalikan semua masalah kita. Saya kalau ke Amerika, kalau kita ke Disneyland, Universal Studio, kita cuma suka lihat-lihat. Kita paling gak suka yang serem-serem dan yang basah-basah. Sorry coy. Atau kalau serem basah-basah, kita gak mau. Tapi waktu kami pertama kali ke Universal, dijebak sama teman saya, ikut main jet coaster. Dia gak bilang itu jet coaster. Dia bilang, oh ini enteng kok Pak. Saya pikir di Ancol Istana Merdeka, aku adalah anak-anak. Oh, saya pikir begitu kan.
Begitu duduk besinya turun. Prak, 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 prak. Ini mati ngone-ngone nih. Ini jet coaster. Mau turun udah gak bisa. Nah, saya sama istri saya berdua kan sama dia di ujung sana. Begitu jalan gelap kan. Kalau tau demami itu kan gelap. Digelap dia gelap terus dia wow gitu ya. Saya itu jantung saya mau copot tau gak mau copot. Itu kalau di frame kartu udah keluar tuh saudara. Saya cari istri saya kan mau pegang istri saya. Dia sebelah saya. Saya mau pegang gak kepegang loh. Nggak tahu di mana udah urus diri masing-masing deh. Jangan dia berhenti kan. Waktu dia berhenti ada cahaya kecil. Aduh lega banget dia cahaya gelap-gelap gitu lihat cahaya. Belum selesai saya tarik nafas. Dia mundur. Begitu selesai tulang saya rontok semua. Kalau film karton itu si Tom Jerry itu kan. Rontok tulang. Aduh. Saya bilang sama teman saya kualat lu. Bohongin pendeta lu. Saya bilang aduh. Nyesel banget. Nyesel. Dan penyesalan selalu datangnya terlambat ya. Tapi kemudian saya pikir gini, kok gua bodoh ya, takut ya. Gua bodoh sampai spot jantung ya. Kan itu alat ada control roomnya, betul nggak? Dan dikontrol dengan computerized yang nggak mungkin akan salah, betul nggak? Oh tapi kalau di Indo saya nggak berani. Nggak berani. Di Ancol, sorry coy. Di Transmart, sorry. Di Indonesia nyawa orang murah saudara ya, nggak berani. Tapi kok Amerika kan pasti lebih apalah, di approve lah. Terus Tuhan bicara gini, begitu juga hidupmu. Kadang-kadang kita lagi naik jet coaster. Siapa yang lagi naik jet coaster? Wow, saudara. Saya kemarin ketemu orang di Bandung, saya ke Bandung kemarin. Ini teman lagi stres berat. Kenapa? Dia main batu bara. Satu hari kalau untung bisa 12 miliar satu hari. Sekarang hancurnya cur. Sampai rumahnya dijual, dia tinggal sama mamanya. Hancur, cur. Lagi naik jet coaster. Atau mungkin hari-hari ini. Kita, Tuhan, ikut ke Tuhan tuh gini-gini sedap loh. Tapi ibu-ibu saya mau beritahu, jangan kecewa. Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru loh. Tuhan gak menjanjikan semuanya selalu tenang loh. Betul gak? Tuhan gak pernah janjikan. Ada hujan, ada juga tenang. Betul gak? Tuhan gak janjikan semua aman, suamimu jinak terus enggak. Tuhan gak pernah janjikan. Tuhan jangan klaim apa yang Tuhan tidak pernah janjikan. Malah Yesus bilang ini, ikut aku kamu akan menderita. Kok selamat ibu? Ikut aku kamu akan menderita. Masih mau ikut Tuhan gak ibu? Ikut aku kamu akan menderita. Masih mau ikut Tuhan gak? Nah ibu-ibu sekalian, tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang mengontrol. Tuhan yang mengendalikan, tidak akan celaka. Itu cuma proses sementara. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Pasti di baliknya akan ada pelangi yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah Maria bilang, loh Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah ibu-ibu sekalian, kemudian Yesus, Alkitab bilang ayat selanjutnya, dan Yesus pun ikut menangis. Kalau ibu-ibu mau belajar ayat, ngehafalin ayat, hafal ayat ini. Ini ayat paling singkat di Alkitab. Dan Yesus pun menangis. Kalau nggak bisa hafal, terlalu ibu sekalian. Dan Yesus pun menangis. Saya suka ayat ini. Saya punya Tuhan yang bisa bersimpati dengan apa yang saya alami. Saya punya Tuhan yang bisa merasakan apa yang saya alami. Ibu-ibu pernah sedih? Ibu di sini nggak pernah sedih kali ya. Kang taunya banyak terus. Pernah sedih? Yesus pun pernah sedih. Ibu-ibu lagi difitnah, dibully. Yesus juga pernah difitnah. Dia menjadi manusia sama seperti kita, tulen. Anda dikhianati, Yesus pun pernah dikhianati. Sudah, Yesus pernah. Anda ditolak. Ini sekarang orang banyak masalahnya penolakan. Ditolak tuh sakitnya tuh di sini. Jangan cemen, jangan cengeng. Yesus pun pernah ditolak. Waktu dalam kandungan ibunya mau melahirkan. Yusuf cari hotel, nggak ada. Penuh semua. Habis Yusuf nggak booking di hotel.com ya. Di Airbnb ya. Makanya penuh. Ditolak. Yang terima dia cuma kandang domba. Umur 3 tahun. Mau dibunuh sama Herodes. Lari Mesir. Bahkan waktu dia mau mati. Digandeng nih antara Yesus dengan Barabas.
Barabas itu penjahat ulung. Barabas itu pencopet. Yang dipilih orang siapa? Yang dipilih siapa? Sakitnya enggak dibandingkan sama pencopet, orang lebih pilih pencopet dari kita. Anda diperlakukan tidak adil, ibu diperlakukan tidak adil, Yesus pun diperlakukan tidak. Apa delik aduannya dia dihukum mati? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada bukti acaranya, BAP-nya enggak ada. Tapi akhirnya dia dihukum mati. Yesus pun bisa merasakan apa yang kau sedang rasakan. Sekarang saya mau bicara terakhir tentang outcome. Outcome, siapa butuh outcome? Proses bagian kita. Dan dalam proses passwordnya apa? Percaya. Sekarang kita bicara outcome. Ayat 39-44 menulis begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Kenapa Yesus bilang angkat batu itu? Iman itu perlu tindakan. Iman itu harus di follow up dengan tindakan. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Bayangkan. Tadinya Marta udah yakin banget kan. Sampai dibilang engkau adalah Mesias. Sekarang dia bilang nih, dia sudah berbau. Sudah 4 hari dia mati. Marta jadi ragu, Marta jadi bimbang. Kita juga bisa gitu. Tahu nggak arti kata ragu bimbang apa ibu? Kata ragu bimbang artinya divided into ways. Divided into ways. Kita ini terpecah antara fakta kenyataan dengan janji Tuhan. Itu bimbang. Ada satu sisi fakta kenyataan, di satu sisi janji Tuhan. Janji Tuhan saudaramu akan bangkit. Fakta kenyataan sudah berbau, sudah mati 4 hari. Ketika kita melihat kedua kondisi ini, kita akan bimbang. Maka dari itu jangan lihat fakta dan kenyataan. Lihat janji firman Tuhan. Percaya janji firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak bekerja berdasarkan fakta kenyataan kita. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya. Sekali lagi, jangan lihat fakta dan kenyataan. Tuhan tidak bekerja berdasarkan fakta dan kenyataan, tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya kepada kita. Terus dikatakan Yesus bilang gini, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, tahun ini tahun 5780 ya. 80 apa? Pasti orang GBI udah tahu semua. 80 apa? P. Artinya apa? Mulut. Tahun ini hati-hati mulut kita. Pakai mulutmu untuk memuji menyembah Tuhan. Pakai mulutmu untuk deklarasi. Deklarasi, suka deklarasi. Saya sehat, saya sembuh, saya diberkati Tuhan, saya umur panjang, tidak ada kutuk diganti berkat, saya prosper, saya makmur, saya sejahtera. Jangan bilang, saya miskin, gak berhasil, aku gagal. Balik. Deklarasi. Yesus bilang, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan pakaian peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saya jawab yang terakhir. Kenapa Yesus belum menjawab? Kenapa Yesus datang terlambat? Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari? Alasan yang pertama, supaya kita belajar percaya. Alasan yang kedua, supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah. Supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa Yesus datang terlambat? Karena Yesus punya rencana yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Anda mau lihat Tuhan bekerja apa melihat manusia bekerja? Melihat mukjizat yang Tuhan bisa lakukan? Kenapa Yesus datang di hari keempat? Lazarus sudah mati 4, sudah dikubur, sudah berbau. Menurut tradisi Yahudi, kalau orang mati, orang meninggal, arwahnya 3 hari pertama masih ada. Hari keempat dia sudah pergi. Jadi kalau Yesus datang di hari pertama, Lazarus bangkit, orang heran enggak? Enggak. Kalau hari ketiga Yesus datang, Lazarus bangkit, orang bilang spesial enggak? Enggak. Karena mereka percaya hari pertama sampai ketiga arwahnya masih ada. Tapi kalau hari keempat udah gak mungkin, udah gak bisa. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ibu-ibu mau lihat kemuliaan manusia apa kemuliaan Tuhan?
Semua manusia. Mau dipepet? Mau dipojokkan? Kalau Tuhan tidak jawab doamu sekarang, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Dan dia siapkan untuk kita. Kalau Tuhan belum sembuhkan penyakitmu sekarang, ada kemuliaan yang luar biasa yang dia mau nyatakan dalam hidup kita nanti. You didn't see it yet. Tapi engkau harus percaya. Semakin sulit keadaan kita, semakin besar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semakin tidak mungkin keadaanmu, semakin besar mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Hari keempat, Tuhan delay. Tuhan belum tolong engkau. Tuhan belum jawab engkau. Karena ada something greater. Sesuatu yang hebat yang dia siapkan buat setiap kita. Anda mau yang biasa aja? Yang instan? Atau Anda mau yang hebat? Yang luar biasa? Amin. Kalau Anda cuma sakit biasa, dokter bisa sembuhkan. Panadol bisa sembuhkan. Tapi kalau sudah, saya ketemu orang kanker, saudara. Tapi sekarang dinyatakan, siapa kemarin kita ketemu kanker ya? Oh iya, saya punya teman, kanker prostat. Kanker prostat stadium 3. Ketahuannya gara-gara dia sehat. Cek darah, gula bagus, asam urat bagus, kolesterol normal. Semua normal. Normal, sehat walafiat. Satu hari ininya sakit. Panas terus. Panas ganti henti. Anaknya dokter. Dia bilang, Hendra, papi ini udah ke dokter. Tapi kok gak sembuh-sembuh ya? Terus anaknya coba cek darah. Anaknya selipin di pemeriksaan darah itu PSA. PSA itu lihat prostat. Cowok-cowok prostat. Waktu diperiksa prostatnya yang nomor 4, dia 25. Anaknya bilang ini gak beres. Dan ternyata dia kanker prostat stadium 3. Berobat ke Singapura, down banget. Gak kira sehat, melayani, normal. Kita lihat dia gak tahu dia sakit, gak ada pucatnya. Sehat walafiat, sibuk sehat. Ternyata kanker prostat. Tapi dia bilang, Pak saya menunggu sekian lama. Dan akhirnya baru dinyatakan semua clear, semua sembuh, semua baik. Saya bersyukur Pak, di saat dokter sudah tidak bisa tolong. Di saat dokter tidak ada jalan keluar, Tuhan bertindak buat saya. Saya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ibu sekalian, kadang-kadang Tuhan pepet keadaan kita. Semakin sulit, semakin gak mungkin. Tuhan kok terlambat ya. Tadinya sakit, sekarang udah mati. Tapi Tuhan nyatakan, akulah kebangkitan. Tuhan akan menyatakan dirinya 2020 ini dalam hidup kita. Orang bilang tahun resesi, tahun susah, tahun bencana. Tapi apapun resesi kesulitan yang kita alami, percayalah. Outcome itu yang kendalikan siapa? Tuhan. Dan Tuhan akan buat outcome yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri ibu sekalian.